Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sutarini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Saya Ines Sekarwangi. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran TGT Tips Games Turnamen Berbantuan Media Matches untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Fase B di SD Swasta Taman Siswa Galang. Baik, di sini bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang masalah yang yaitu berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan guru kelas 3 SD swasta Taman Siswa Galang, guru mengatakan bahwa sekolah memiliki siswa yang minim dikarenakan terdapat banyak sekolah SD yang ada di daerah tersebut. Sekolah juga memiliki fasilitas yang cukup memadai dan juga ada beberapa permasalahan pada saat mengajar di kelas, yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang masih menggunakan alat-alat tradisional, juga berpatokan pada buku paket. Model pembelajaran yang digunakan guru yaitu model pembelajaran langsung dengan metode ceramah. Selain itu, juga kurangnya kepedulian dari orang tua siswa mengenai bagaimana pembelajaran anaknya di sekolah yang mengakibatkan siswa menjadi lalai terhadap pembelajarannya di sekolah. Gaya belajar siswa kinestetik dan memang minat belajar siswa untuk belajar matematika rendah yang dapat mengakibatkan hasil belajar mereka juga rendah. Selain itu, juga kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas atau PR. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya metode pembelajaran yang lebih efektif dan kontekstual yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi perkalian. Nah, dengan begitu peneliti menawarkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu pendidik harus menggunakan metode model pendekatan dan media yang sesuai untuk menerapkan pembelajaran matematika materi perkalian untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ini akan membuat materi lebih mudah diterima siswa dan meningkatkan hasil belajar mereka. Pendidik harus memiliki perencanaan pembelajaran yang baik karena mereka adalah bagian penting dalam memilih atau menerapkan pendekatan yang tepat untuk proses pembelajaran. Jadi, guru memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian yang baik, keterampilan sosial, dan kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, lebih mudah bagi guru untuk mengajar siswa matematika. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi perkalian. Yang kedua yaitu rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran matematika materi perkalian. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas atau PR. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu ceramah. Selanjutnya yang kelima, guru masih menggunakan media pembelajaran dengan alat-alat tradisional, juga berpatokan pada buku pembelajaran. Yang keenam, kurangnya kepedulian orang tua siswa mengenai bagaimana pembelajaran anaknya. Nah, adapun batasan masalah dari identifikasi masalah tersebut yaitu yang pertama rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi perkalian. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah. Selanjutnya yang ketiga, guru masih menggunakan media pembelajaran dengan alat-alat tradisional, juga berpatokan pada buku pelajaran. Nah, untuk informasi tambahan pada batasan masalah bahwa fase B yang akan diteliti pada penelitian ini ada siswa kelas 3 SD swasta Taman Siswa Galang. Selanjutnya rumusan masalah. Yang rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran TGT tim game turnamen berbantuan media matches dalam meningkatkan hasil belajar belajar matematika siswa pada materi perkalian di kelas 3 SD swasta Taman Siswa Galang. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis penerapan model pembelajaran TGT tim game turnamen berbantuan media matches dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi perkalian di kelas 3 SD swasta Taman Siswa Galang. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi siswa, membantu hasil belajar siswa matematika khususnya materi perkalian melalui pendekatan yang menyenangkan, membantu minat belajar dan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas matematika, serta membantu memahami konsep perkalian melalui media matches. Selanjutnya ada bagi guru, yaitu untuk membantu memahami pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, khusus bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan membantu memahami kemampuan pedagogis dan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada bagi sekolah,
yaitu untuk mendukung upaya sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, memberikan inovasi pembelajaran, menunjukkan komitmen sekolah, menunjukkan pembelajaran lebih baik, dan mendukung perbaikan proses belajar siswa. Selanjutnya ada bagi peneliti, yaitu memperoleh pengalaman praktis, menerapkan model pembelajaran TGT berbantuan Matchis, menilai efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa, mengembangkan wawasan berbagai tantangan dan peluang dalam pembelajaran matematika. Adapun anggapan dasarnya yaitu berdasarkan anggapan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh model dan media pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka, model pembelajaran TGT Teams Games Turnamen. Nah, menurut Mahardi et al. Dalam Muslimin tahun 2023 mengemukakan bahwa model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT merupakan model pembelajaran dengan siswa belajar secara berkelompok. TGT sangat mudah diterapkan di kalangan siswa di mana model pembelajaran ini menekankan pada keaktifan dan kerjasama seluruh siswa menurut Muslimin pada tahun 2023. Nah, adapun tahapan dalam TGT menurut Sman diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyediakan kelas atau tempat kegiatan. Kemudian ada membuat kelompok secara heterogen atau campuran. Selanjutnya melangsungkan pembelajaran dengan permainan. Kemudian melangsungkan pertandingan atau turnamen untuk memperoleh skor yang akan menjadi nilai. Dan yang terakhir yaitu memberikan apresiasi. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen ini yaitu kelebihannya. Yang pertama, model TGT mendorong siswa untuk lebih aktif. Yang kedua, model pembelajaran TGT membangun rasa kebersamaan juga saling menghormati di antara anggota kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran TGT memotivasi untuk lebih antusias dalam belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu model pembelajaran ini membuat lebih bersemangat berpartisipasi atas pelajaran dikarenakan menggabungkan permainan dalam bentuk turnamen. Nah, adapun kelemahannya yaitu yang pertama memakan waktu yang relatif lama. Kedua, guru wajib memiliki keahlian atau paham dengan media yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu guru wajib mempersiapkan model ini secara baik sebelumnya. Selanjutnya Matchis. Nah, latar belakang Matchis ini yaitu Matchis permainan yang populer di Indonesia. Pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dian Harmanto pada Seminar Nasional Matematika di Unimed. Permainan tersebut dimainkan oleh mahasiswa semasa studi S3 di Belanda. Namun, baru diketahui secara luas hingga seorang dosen di Indonesia memainkan permainan tersebut setelah menghadiri Seminar Nasional. Kemudian, seorang dosen tersebut pertama kali membimbing skripsi seorang mahasiswa yang bernama Alvita untuk mengembangkan tentang Matchis tersebut. Dalam YSI ER selain tahun 2021. Nah, hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut NLA Dadiah tahun 2021, hasil belajar adalah suatu hasil yang memperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang siswa berdasarkan mata pelajaran menurut SP Sari et al. Tahun 2020. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal berkaitan dengan yang pertama itu ada karakter siswa, kedua sikap terhadap belajar, ketiga motivasi belajar, keempat konsentrasi belajar, yang kelima kemampuan mengolah bahan belajar, yang keenam kemampuan menggali hasil belajar, yang ketujuh rasa percaya diri, dan yang terakhir yang kedelapan kebiasaan belajar. Nah, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh yang pertama ada faktor guru, lingkungan sosial terutama termasuk teman sebaya, yang ketiga kurikulum sekolah, dan yang terakhir di sarana dan prasarana menurut Aunur Rahman dalam NLA Dadiah tahun 2021. Selanjutnya yaitu perkalian. Perskalaan satu bilangan dengan bilangan lain dikenal sebagai perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang, salah satu dari 4 operasi dasar dalam aritmatika dasar adalah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Jadi, pola perkalian adalah kumpulan angka yang membentuk pola tertentu melalui penjumlahan berulang menurut C. Al-Husna et al. Tahun 2020. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Desain penelitian tindakan. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian tindakan kelas yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh Chemnitz dan M.Z. Taggart untuk mendapatkan hasil belajar matematika materi perkalian pada siswa kelas 3 SD swasta Taman Siswa Galang. Nah, adapun komponen dalam model yang dikembangkan oleh Chemnitz dan M.Z. Taggart dipandang sebagai suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2024 sampai dengan Maret 2024.
Sekolah ini terletak di Jalan Taman Siswa nomor 2 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini akan dilakukan dalam kelas 3 sebagai tempat penerapan desain pembelajaran. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan dokumentasi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.